Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana Gani. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 1 PAIC. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah tertera dalam ujian akhir semester Bahasa Arab. Fi'il madhi adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan atau peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Sederhananya, fi'il madhi adalah kata kerja lampau. Adapun fungsi dari fi'il madhi yaitu menyatakan peristiwa yang sudah terjadi. Fi'il madhi digunakan untuk menceritakan kejadian-kejadian yang telah berlangsung di masa lalu. Membentuk kalimat berita. Fi'il madhi sering menjadi inti dari kalimat berita dalam bahasa Arab. Adapun pola pembentukan fi'il madhi yaitu fi'il madhi dibentuk dari akar kata kerja dengan menambahkan pola tertentu pada akhir kata. Pola ini berbeda-beda tergantung pada jenis kata kerja dan subjeknya. Adapun jenis fi'il madhi yaitu fi'il madhi salasa. Fi'il madhi yang terdiri dari 3 huruf akar. Contohnya kataba, menulis. Yang kedua yaitu fi'il madhi mazid. Fi'il madhi yang memiliki tambahan huruf di awal, tengah, atau akhir kata. Contohnya istaktaba, yang artinya menyuruh menulis. Pembagian fi'il madhi berdasarkan jenis kelamin, yaitu muzakkar untuk subjek laki-laki. Contohnya kataba, dia laki-laki menulis. Yang kedua yaitu muannats untuk subjek perempuan. Contohnya katabat, dia perempuan menulis. Contoh kalimat dengan fi'il madhi yaitu katabtu risalah, saya menulis surat. Zahaba ilal madrasah, dia pergi ke sekolah. Qara'a al-kitab, dia membaca buku. Pentingnya mempelajari fi'il madhi. Menguasai fi'il madhi sangat penting dalam mempelajari bahasa Arab, karena dasar untuk memahami kalimat. Fi'il madhi adalah komponen utama dalam pembentukan kalimat bahasa Arab. Kemungkinan kita menceritakan pengalaman masa lalu. Dengan fi'il madhi kita dapat menceritakan kisah-kisah atau peristiwa yang telah terjadi. Dan banyak teks Arab klasik dan modern menggunakan fi'il madhi secara intensif. Jadi kesimpulannya, fi'il madhi adalah konsep dasar dalam tata bahasa Arab yang digunakan untuk menyatakan peristiwa masa lalu. Dengan memahami fi'il madhi, kita akan semakin mahir dalam menggunakan bahasa Arab dan memahami teks-teks bahasa Arab. Penjelasan kedua yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan yang akan terjadi atau akan terjadi di masa depan. Sederhananya, fi'il mudhari ini seperti kata kerja dalam bahasa Indonesia yang menggunakan bentuk seperti sedang, akan, atau. Misalnya, sedang membaca, akan pergi. Ciri-ciri dari fi'il mudhari yaitu tidak seperti fi'il madhi yang menunjukkan tindakan yang sudah terjadi. Fi'il mudhari selalu berhubungan dengan waktu yang sedang berlangsung atau akan datang. Yang kedua yaitu bentuk fi'il mudhari akan berubah tergantung pada siapa yang melakukan tindakan tersebut. Aku, kamu, dia, kita, dan lain-lain. Dan yang ketiga, fi'il mudhari seringkali diawali dengan huruf-huruf seperti ya, ta, dan nun. Adapun contoh dari fi'il mudhari yaitu akra'u, saya sedang membaca. Taktubu, kamu sedang menulis. Yadhabu, dia pergi. Sa'adabu, aku akan pergi. Adapun fungsi fi'il mudhari yaitu menyatakan tindakan sedang berlangsung. Ana aktubu kitaban, saya sedang menulis buku. Yang kedua, menyatakan tindakan yang akan datang. Sa'asafir ila Misr, aku akan pergi ke Mesir. Yang ketiga itu menyatakan perintah. Iktub wajibak, tulislah tugasmu. Dan yang terakhir yaitu membentuk kalimat syarat. Ida darosta satajhi, jika kamu belajar kamu akan berhasil.
Wazan fi'il mudhari. Wazan adalah pola dasar pembentukan kata dalam bahasa Arab. Fi'il mudhari memiliki belasan wazan yang umum seperti yaqra'u membaca, yaktubu menulis, dan yata'alamu belajar. Adapun contoh-contoh dari kalimat fi'il mudhari yaitu uhibbus syukolatan, saya suka coklat. Na'labu kurata al-qadam, kami bermain sepak bola. Dan tafhamul lughatal arabiyah, apakah kamu mengerti bahasa Arab? Penjelasan ketiga yaitu fi'il amar. Fi'il amar adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Arab yang digunakan untuk memberikan perintah atau permintaan kepada seseorang atau kelompok orang. Sederhananya, fi'il amar ini seperti kata kerja perintah dalam bahasa Indonesia, misalnya pergi, baca, tulis. Adapun ciri-ciri fi'il amar yaitu perintah selalu ditunjukkan kepada orang yang diajak bicara, seperti kamu dan kalian. Subjek dalam fi'il amar tersirat, yaitu orang yang diajak bicara. Fi'il amar memiliki bentuk yang berbeda dengan fi'il mudhari maupun fi'il madhi. Adapun cara membentuk fi'il amar yaitu secara umum fi'il amar dibentuk dari fi'il mudhari dengan cara menghilangkan huruf awalnya dan mensukunkan huruf akhirnya. Namun ada beberapa pengecualian dan aturan khusus yang perlu diperhatikan, terutama untuk fi'il-fi'il yang diawali huruf tertentu. Contoh dari fi'il mudhari yaitu yaqra'u membaca. Fi'il amar iqra bacalah. Fungsi dari fi'il amar yaitu memberikan perintah langsung. Contohnya idhab ilal madrasah, pergilah ke sekolah. Memberikan nasihat, iqra al-Quran, bacalah Al-Quran. Mengucapkan larangan dengan menambahkan huruf, la tasrik, jangan mencuri. Contoh kalimat dengan fi'il amar yaitu iftah al-kitab, bukalah buku. Iktub al-wajib, tulislah tugas. Isma ilal muallim, dengarkanlah guru. La talab bilma, jangan bermain air. Penjelasan yang selanjutnya yaitu jumlah Islamiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah dalam bahasa Arab menunjuk pada kalimat. Kalimat-kalimat pada bahasa Arab dapat dibedakan menjadi dua jenis. Jenis utama berdasarkan kata yang mendominasi kalimat tersebut, yaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim, kata benda, atau domir, kata ganti. Ini dari jumlah ismiyah adalah mubtada, subjek, dan khobar predikat. Adapun mubtada yaitu kata yang menjadi topik pembicaraan atau subjek kalimat, dan khobar kata yang menjelaskan atau memberi informasi tentang mubtada. Contohnya yaitu Alkitabu jaidun, buku itu bagus. Alkitabu adalah mubtada, subjek, sedangkan jaidun adalah khobar predikat. Ciri-ciri dari jumlah ismiyah yaitu diawali dengan isim atau domir, memiliki mubtada dan khobar, dan yang terakhir biasanya menyatakan keadaan atau jawab. Yang kedua yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il, kata kerja. Inti dari jumlah fi'liyah adalah fi'il itu sendiri, fa'il pelaku, dan huruf bih objek. Fi'il yaitu kata kerja yang menunjukkan tindakan atau keadaan. Fa'il pelaku yang melakukan tindakan, dan maf'ul bih objek yang dikenal tindakan. Contohnya yaitu yaqra'u zaidun, Zaid membaca buku. Yaqra'u adalah fi'il membaca, zaidun adalah fa'il pelaku, dan kitabun adalah maf'ul bih objek. Ciri-ciri dari jumlah fi'liyah adalah diawali dengan fi'il, memiliki fi'il, fa'il, dan seringkali maf'ul bih. Dan yang terakhir biasanya menyatakan suatu tindakan atau peristiwa. Adapun hal yang
menjadi penting dalam mempelajari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, yaitu memahami jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah sangat penting dalam mempelajari tata bahasa Arab. Dengan memahami kedua jenis kalimat ini, kita akan tahu bagaimana menyusun kata-kata dalam kalimat Arab dengan benar, akan dapat memahami arti dari setiap kalimat yang kita baca atau dengar, dan akan lebih mudah menerjemahkan teks Arab ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Adapun materi selanjutnya yaitu adad wa al-ma'dud. Adad wa al-ma'dud adalah konsep dalam tata bahasa Arab yang berkaitan dengan bilangan adad dan benda atau hal yang dihitung ma'dud. Konsep ini sangat penting untuk memahami bagaimana cara menggunakan angka dalam kalimat bahasa Arab. Adad bilangan menunjukkan jumlah dari suatu, sedangkan al-ma'dud yang dihitung adalah benda atau hal yang dihitung tersebut. Keduanya sesuai dalam jenis kelamin, muzakkar atau muannas, jumlah tanggal atau jamak dan Arab. Adapun jenis-jenis adad yaitu adad qalil, bilangan sedikit yaitu 1 hingga 10. Contohnya yaitu wahidun, 1, isnen, 2, salasah, 3. Yang kedua yaitu adad kasir, bilangan banyak yaitu di atas 10, seperti isrun, 20, mi'ah, 100. Jenis-jenis al-ma'dud yaitu yang pertama mufrad, tunggal, yang kedua sena, jamak 2, yang ketiga yaitu jamak taksir, jamak banyak. Adapun perjanjian antara adad dan al-ma'dud yaitu adad dan al-ma'dud harus sesuai jenis kelaminnya. Jika adadnya muzakkar, maka al-ma'dudnya juga harus muzakkar, dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua yaitu adad al-ma'dud harus sesuai jumlahnya. Jika adadnya tunggal, maka al-ma'dudnya juga harus tunggal, dan begitu pula untuk sena dan jamak taksir. Yang terakhir yaitu adad dan al-ma'dud harus sesuai isrobnya. I'rab adalah perubahan bentuk kata berdasarkan fungsinya dalam kalimat. Contohnya yaitu wahidun kitab, 1 buku, isnen kolam, 2 pena, samu'anat, dah eta pokoknya mah geus sakitu we. Adapun aturan khusus yang perlu kita pelajari yaitu bilangan 11 sampai 19. Untuk bilangan 11 sampai 19, bentuk al-ma'dudnya selalu mufrad mansub atau berakhir dengan fathah. Contohnya adad asyara rajulan, 11 orang laki-laki. Dan bilangan 20 ke atas. Untuk bilangan 20 ke atas, bentuk al-ma'dudnya biasanya mufrad mansub. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.